Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Ibu Rutmai dari SMA Negeri 5 Denpasar, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Denpasar. Bersama dengan saya, mohon izin Ibu silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Kadek Mira Pratiwi, saya dari SMA Negeri 5 Denpasar. Ya, baik Ibu. Apa kabar Bu Mira? Baik, terima kasih Bu. Oke. Apa kabar? Kabar saya juga baik Bu Mira. Oke, ya. Bu Mira mohon izin, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa dalam rangkaian supervisi itu ada 3 tahap ya Bu ya, dimana itu ada tahap praobservasi, observasi dan juga pasca observasi. Nah, sebelum kita melakukan observasi, ada baiknya kita melakukan percakapan praobservasi dulu Bu. Ya, betul. Oke. Jadi adapun tujuan dalam praobservasi ini adalah untuk mempersiapkan diri Ibu juga dan juga menyepakati hal-hal apa yang nantinya akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Sehingga akhirnya boleh semakin berkembang ya kompetensi yang akan Ibu ingin kembangkan. Seperti itu Ibu Mira. Baik Bu Mira, mohon izin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan perencanaan mengajar Ibu di kelas nanti. Ya. Pertanyaan pertama Bu Mira. Nah, untuk kegiatan observasi nanti, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran Bu Mira? Jadi terkait observasi nanti, Bu Rut, tujuan pembelajaran yang saya inginkan adalah nanti siswa dapat mendeskripsikan dan menghitung berbagai ukuran pemusatan data, itu baik data tunggal, baik data berkelompok, di mana submaterinya itu adalah desil dan persentil, seperti itu Bu Rut. Oke, baik Ibu. Jadi tujuan pembelajaran siswa ya, tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat menghitung pemusatan data ya, baik data tunggal ataupun kelompok ya Bu ya. Nah, terkait dengan tujuan tersebut, kira-kira apa sih yang menjadi area pengembangan yang hendak dicapai Ibu Mira? Oke, jadi area pengembangan yang saya inginkan itu adalah anak-anak itu mampu menghitung dengan tepat baik data tunggal, baik data kelompok, itu dengan rumus-rumus yang akan saya berikan, terutama berkaitan dengan desil dan persentil. Nah, selain itu saya ingin juga siswa saya itu lebih aktif dalam pembelajaran saya, serta tentu saja kerjasama yang baik ya. Kebetulan nanti saya akan membentuk suatu kelompok, jadi saya ingin dalam kelompok tersebut kerjasamanya jauh lebih aktif, seperti itu. Oke, baik ya. Jadi yang saya tangkap ada 3 poin ya, di mana siswa ini mampu menghitung dengan tepat, siswa lebih aktif, Iya, dan betul. juga bisa memiliki kerjasama yang baik dengan kelompoknya. Wah, luar biasa ya Bu ya. Oke, terhadap area pengembangan tersebut, tentu Bu Mira punya strategi pembelajaran ya. Nah, kira-kira strategi apa yang Ibu siapkan untuk anak-anak? Ya, jadi strategi yang saya siapkan itu saya akan membawakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, di mana saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya ingin tentu saja yang tadi saya sampaikan, adanya diskusi ya, diskusi kelompok, jadi nanti akan disesuaikan dengan gaya belajarnya. Oke. Ya, jadi saya akan memberikan masalah-masalah kontekstual, di mana nanti masalah tersebut akan menjadi bahan di dalam menyelesaikan masalah tersebut di kelompoknya. Oke, bagus banget ya Bu ya, persiapannya sepertinya sudah matang ya Bu ya, bahwa ada model PBL, terus kemudian metode diskusi kelompok, dan juga pendekatannya tadi pembelajaran berdiferensiasi. Betul, ya Bu ya. Ya. Jadi diferensiasi apa Bu kalau boleh saya tahu? Saya rencananya sih diferensiasi konten dan proses Bu Rut. Oke, baik ya, diferensiasi konten dan proses ya Bu ya, fokusnya ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya nih Bu, kira-kira bagian mana yang nantinya akan saya amati Bu, untuk lebih fokus saya amati? Jadi yang fokus yang saya inginkan adalah Bu Rut tentu saja mendampingi saya dan menilai saya terkait di pendekatan pembelajaran saya, terutama di pembelajaran berdiferensiasi ini. Mengingat pembelajaran berdiferensiasi ini kan terbilang baru ya Bu ya di guru, jadi masih banyak belajar. Jadi saya ingin sekali Bu Rut menilai dan mengevaluasi saya, serta menambahkan
hal-hal yang tentu saja mampu mengembangkan kompetensi saya di pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Iya. Oke, baik ya Bu ya. Jadi nanti saya akan amati Bu Mira saat melakukan pembelajaran diferensiasi ya, dengan konsep yang tadi Ibu katakan bahwa ada different kontennya Ya. dan juga ada different prosesnya ya Bu ya. Betul, ya. Oke, baik. Untuk itu Bu Mira, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Oke, jadi kalau terkait penilaian mungkin penilaian dalam proses pembelajaran nanti ya Bu Ruth ya. Jadi nanti saya akan menilai 3 aspek anak-anak. Jadi yang pertama untuk penilaian terkait dengan kognitifnya, saya akan mengacu dalam LKPD yang saya sudah siapkan Ibu, yang saya sampaikan tadi bahwa ada suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Selanjutnya dalam prosesnya itu nanti bukan proses keterampilannya, maksudnya jadi keterampilannya nanti dalam proses penyajian hasil karya mereka serta dalam sikapnya. Jadi sikapnya nanti saya akan menyiapkan lembar pengamatan, jadi saya amati anak-anak dalam proses diskusi tersebut. Oke Bu ya, sangat lengkap ya Bu ya, bahwa Ibu sudah menyiapkan instrumen penilaian ya, baik itu instrumen penilaian kognitifnya, afektifnya, serta psikomotorik atau keterampilan ya Bu ya. Oke, jadi apa harapan Bu Mira dari observasi yang akan dilakukan ini dan yang akan dilakukan? Ya mungkin terkait dengan yang ingin saya amati, yang tadi Bu Ruth tanyakan apa yang ingin diamati sama saya. Jadi harapan saya tentu saja pembelajaran berdiferensiasi ini bisa menjadi lebih sempurna lagi, sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi saya jadi lebih siap dalam persiapan di kelas ya, dan tentu saja saya jadi lebih percaya diri membawakan model pembelajaran itu, pendekatan pembelajaran itu dengan berbagai metode, dengan berbagai materi seperti itu. Oke, baik Ibu ya. Jadi harapan Ibu supaya tujuan pembelajaran ini tercapai dan juga Ibu juga bisa lebih siap dalam mengelola kelas tersebut ya Bu ya. Khususnya adalah pembelajaran diferensiasi yang memang ini adalah gaya baru atau pendekatan yang baru dikenal ya untuk saat ini menurut Bu Mira sendiri ya, betul, secara pribadi. Oke, baik. Untuk kelasnya Bu, kira-kira Ibu akan gunakan kelas apa untuk kita observasi dan kapan? Oke, jadi untuk kelasnya kebetulan materi ini ada di kelas 12 Ruth, jadi akan saya laksanakan di kelas 12 MIPA 2 pada tanggal 18 September 2024 di jam ke-9.10. Oke, jam 9.10, jam terakhir ya Bu Iya, ya? jam terakhir, kebetulan jam saya di jam terakhir. Ya, oke, nggak apa-apa ya Bu, challenge-nya ya Iya, Bu ya. betul. Kita gimana, itu jadi challenge biar anak-anak semangat sebelum pulang sekolah. Oke, Bu Mira. Kira-kira Bu Mira, dari sekian banyak pertanyaan saya ingin menutup dengan pertanyaan terakhir. Apa yang Ibu Mira dapatkan nih dari pembicaraan kita pada saat ini? Oke, jadi pembicaraan tadi itu membuat saya mendapat gambaran ya Bu ya, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas. Jadi banyak pertanyaan dari Bu Ruth yang mungkin mengacu dengan persiapan saya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya siapkan. Jadi dari gambaran itu saya menjadi lebih siap lagi. Jadi saya lebih menyempurnakan lagi pembelajaran saya di kelas. Jadi sehingga saya semakin siap untuk mengisi pelaksanaan proses pembelajaran tersebut dengan pendekatan pembelajaran yang saya siapkan. Seperti itu Bu. Oke, Ya. Bu Mira, luar biasa ya Bu Mira ya, dari apa yang kita obrolkan tadi ataupun juga kita cakap tadi, itu saya dapatkan bahwa Bu Mira sudah sangat baik dalam persiapannya, dan juga tadi saya juga amati bahwa Bu Mira sudah menyiapkan berbagai langkah-langkah ataupun juga model, metode, bahkan bahan ya atau materi yang akan diberikan. Betul. Itu sudah didiferensiasikan. Artinya Bu Mira sudah sangat siap untuk bisa mengajar nanti ya. Oke, ya saya juga berharap semoga nanti kegiatan observasi boleh berjalan sesuai dengan apa yang Ibu Mira harapkan dan area pengembangan tersebut bisa tercapai ya Bu ya.
Semoga. Oke, demikian mungkin yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Nanti kita berjumpa lagi di jadwal observasi ya Bu ya, di tanggal 18 September 2024. Terima kasih Bu Mira untuk waktunya. Sama-sama. Ya, saya tutup. Baik, untuk semuanya kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Kalau yang belum itu kenapa? Kan tadi kita istirahat. Uangnya habis. Jadi hari ini kita akan belajar apa namanya? Nah, jadi statistika ini adalah materi yang sudah turun-temurun kalian dapatkan. Ya, jadi dari SD dapat, dari SMP juga dapat, dan sekarang SMA. Ya, jadi sebelum ibu memulai pembelajaran kali ini, ibu mau tanya, apakah ada yang tidak hadir kali ini? Dan ukuran letak data tunggal dan berkelompok pada submateri desil dan konsensus lingkungan. Jadi tujuan pembelajarannya kalian akan mendeskripsikan serta menghitung apa itu desil dan apa itu konsensus. Oke, jadi sebelum kita memulai, ibu mau mengingatkan kembali. Ya, jadi tadi ada beberapa yang lupa sama kesepakatan kelas. Oke, disiplin, datang tepat waktu. Beneran sudah datang tepat waktu? Sudah. Yang belum itu PR. Habis itu, apa lagi? Kayaknya tertib. Oke, ya, tidak tidak mengganggu teman, tidak menimbulkan kegaduhan. Apa lagi? Ya, Wika. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Wih, ya, menyelesaikan tugas tepat waktu. Oke, Darren. Respect pada Respect sama guru. guru aja. Guru aja. Dan teman-teman Teman-teman, siapa lagi? staf sekolah. Dan terakhir, mau gadget kecuali ya, kebetulan untuk kali ini ibu memerlukan gadget ya untuk melancarkan pembelajaran hari ini. Jadi ibu berikan waktu untuk mengurangi gadget, tapi ketika ibu yang memerintahkan. Kalau nggak memerintahkan jangan mati. Cemas. Oh, kenapa nih cemas nih? Cemas karena sekolah, cemas karena ketemu dia. Bu, bagaimana perasaanmu hari ini? Acak adul. Dan kepalanya digoyangkan ke kiri ke kanan. Asik besar. Ya belum. Tangannya ditarik lagi kembali ke atas. Semua mata terpejam. Dengan beban kalian yang rasanya berat di pundak. Yang tadi katanya ulangan bahasa baru. Kan sudah berakhir, harus dilepas. Ya. Setelah itu tarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam. Jadi akhir-akhir pembelajaran tenangkan pikiran kalian. Sayangi diri kalian, lepaskan semua beban. Tidak ada hal yang tidak bisa kalian gapai.
Ya, kuartil biasanya kalau kuartil data tunggal, biasanya kalau nilainya bukan bilangan bulat berarti kalian harus iya betul bisa menggunakan interpolasi. Nah, namun kalau bilangan bulat kalian tidak perlu lagi menggunakan itu, kalian tinggal menekan urutannya saja untuk data tunggal. Tapi kalau untuk data berkelompok kalian mencari dulu kelas kuartilnya. Ya, kalau kuartil bawah disebut dengan melalui konten. Ya, jadi melalui materi yang ada di website, dan kelompok sisanya akan belajar melalui video YouTube. Tugas kalian adalah setiap kelompok mengisi LKPD ini, lembar kerja peserta didik. Jadi satu kelompok menulis satu. Silakan kalian diskusikan. Lalu nanti Udah Bu. ya, sambil jalan ya. Ini Bu. Kalau ini ya ini data apa? Ya. Jawabannya ini adalah dapat kalian membantu Alexa dengan cara apa? Dengan cara menggunakan rumus DSI dan Makasih. Ada
jumlah datanya 12 tambah 1. Sama ini kan kayak gimana sih cara nyarinya? Di garis ya. Di tengah-tengah aja. Adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai-nilai data tersebut diumumkan. Kemudian langkah kedua adalah rumus untuk mencari ya, yaitu dengan mencari D5-nya, kemudian melakukan interpolasi linear pada hasil D5 tersebut. Data itu ada 12. Yang ditanya itu desil data kelima. Jadi buat jawabannya itu desil data kelima itu sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 10. Jadi I-nya itu 5, R-nya itu ya, oke. Tepuk tangan buat kelompok. Jadi persentil data per kelompok itu adalah ukuran statistik yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Lalu langkah keduanya yaitu rumus mencari persentil data per kelompok, yaitu bawah ditambah memakai data kelima karena ini kan seperti kita ketahui kalau itu kalau apa di tengah koma itu di apa sih maka kita mulai itu tidak usah naik itu terkatakan data kelima. LKPD dengan baik. Jadi hari ini sebelum ibu akhiri kita ibu mau tanya dulu. Jadi ibu mau menyimpulkan apa saja yang kalian dapat pelajari hari ini. Mungkin ada satu orang yang ingin menyampaikan kesimpulannya. Baik, siapa? Silakan, minta. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Boleh? Ya. Jadi kalau boleh disampaikan, bagus sekali. Tepuk tangan buat Bintang. Hari ini seperti apa? Mungkin sedikit aja Darren, siapa tahu Darren mau. Belajar tuh tenang bu. Lepaskan beban. Nangis sedikit. Keluar. Keluar tuh. Pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas lagi kembali mengenai varian, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Jadi kita akan persiapkan diri dengan baik. Untuk materi kali ini kalian sudah mulai dengan baik. Tangan dulu sekali lagi untuk kalian. Sepertinya sudah dibahas. Oke, hari ini kita Ada
Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Baik, di sini saya berkesempatan untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Bersama dengan saya sudah hadir Ibu Mira selaku guru yang telah diobservasi pada beberapa waktu yang lalu, dan juga bersama dengan saya ada Ibu Dewa Ayu Suwandayani selaku pengajar praktik angkatan 11 Kota Denpasar. Baik, langsung saja saya mau menyapa mereka. Om Swastiastu, Ibu Mira dan juga Ibu Dewayu. Apa kabar? Ibu? Baik. Kabar baik. Baik. Pada kesempatan kali ini kegiatan pasca observasi tentunya memiliki tujuan ya Bu Mira ya. Karena kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi, tentu dalam kegiatan pasca ini ada beberapa hal yang akan kita bicarakan terkait dengan tujuan untuk mengetahui ya, mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran yang sudah Ibu Mira lakukan kemarin. Nah, langsung saja saya mau izin untuk bertanya terkait dengan hal-hal yang Ibu sudah lakukan. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama, tentu saya akan menanyakan bagaimana sih perasaan Ibu Mira saat kegiatan observasi yang sudah berlangsung, Bu? Oke, terima kasih Bu Ruth. Jadi perasaan saya tuh saya senang sekali ya. Jadi saya dapat banyak ilmu baru serta banyak masukan-masukan yang baik, masukan-masukan yang membangun saya di dalam melengkapi pembelajaran saya, sehingga pelaksanaan pembelajaran saya menjadi lebih baik, Bu Ruth. Seperti itu. Oke, jadi Ibu Mira merasa senang dan menemukan hal-hal yang baru terkait dengan kegiatan observasi yang sudah berlangsung ya Bu ya. Oke, kira-kira kalau boleh tahu hal-hal baru apa sih Bu yang Ibu sampaikan tadi? Oke, jadi hal-hal barunya di saat di observasi kemarin itu ketika modul ajar, jadi sempat Bu Ruth cek juga. Jadi ada beberapa perbaikan terkait dengan di awal itu kan ada, karena saya memberikan modul ajar yang berintegrasi kecerdasan emosional anak-anak, jadi sosial emosionalnya. Jadi ada masukan juga dari Bu Ruth terkait dengan aplikasi apa yang kita gunakan, seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi terkait dengan ini Ibu sudah menerapkan ya terkait dengan kompetensi sosial emosional. Ibu Mira, boleh diceritakan kembali apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran dan juga area pengembangan Ibu serta langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan? Iya. Jadi untuk tujuan pembelajaran saya itu adalah mendeskripsikan dan menghitung berbagai ukuran pemusatan dan ukuran letak data, itu baik data tunggal maupun data berkelompok, di mana untuk area pengembangan saya itu saya ingin anak-anak itu dapat menghitung secara tepat, Bro. Dan tentu saja anak-anak lebih aktif serta dapat bekerja sama dengan baik, di mana saya memang merencanakan pembelajaran itu secara berkelompok, Bro. Seperti itu. Ya. Ya, Bu Mira ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran ada pun yang tadi Ibu sampaikan itu terkait dengan mendeskripsikan pemusatan data, ya, data dan menghitung. Iya, ya. Dan menghitung pemusatan data tunggal dan juga data kelompok. Kemudian juga ada hal di mana dengan tujuan ini menghitung secara tepat ya, siswanya aktif dalam kegiatan berkelompok, bisa bekerja sama dengan baik. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan ini sudah berhasil, Bu Mira? Apakah berhasil atau tidak? Tentu saja Bu Ruth, karena ini adalah model pembelajaran yang baru bagi saya mempersiapkannya dengan baik, dan saya bisa mengatakan bahwa area pengembangan ini cukup berhasil, walaupun mungkin ada beberapa kekurangan sedikit sih, Ibu. Jadi sejauh ini sudah berhasil, namun masih belum sempurna seperti itu ya Bu, ya. Jadi karena ada beberapa hal yang terlihat kurang. Nah, kira-kira apa tuh Bu? Boleh diceritain nggak kurangnya menurut Ibu bagaimana? Kurangnya, jadi karena saya membagi kelompok ke dalam beberapa kelompok yang cukup banyak, jadi dalam satu kelas, sehingga keinginan saya kan adalah mereka bisa menyajikan hasil karyanya ya, mempresentasikan hasil karyanya semua. Namun karena hal itu, untuk ketepatan waktunya Ibu, kekurangan waktu saya untuk ingin rasanya semua kelompok bisa
menyampaikan. Jadi dalam satu mapel, dalam satu jam pelajaran, artinya 2 jam pelajaran itu tidak semua kelompok bisa menyampaikan hasil karyanya, seperti itu sih. Oke, jadi dalam hal ini ada satu hal yang terkendala, yaitu di mana memang ada beberapa yang sudah presentasi tapi Iya. tidak semua. Iya, Nah, betul. kira-kira terkait dengan ini ya, apa sih solusi yang bisa Ibu berikan ya untuk bisa di kemudian hari tidak lagi yang namanya bisa mengcover di mana anak-anak itu bisa presentasi. Kira-kira Ibu menemukan cara atau tidak? Ya, jadi secara garis besar sih saya harus lebih cermat ya, menghitung waktu serta mendesain soal-soal cerita atau permasalahan yang saya berikan, sehingga di sana saya bisa mengcover semua anak dalam satu kelompok. Jadi saya memperkirakan, oh ini kayaknya bisa deh berapa menit, 5 menit, 10 menit atau 5-10 menit, seperti itu Bu. Jadi tercover semua kelompok seperti itu. Mengenai jumlah kelompok, kira-kira Bu Mira, tadi kan saya nangkep bahwa jumlah kelompoknya terlalu banyak, Iya. sehingga akhirnya anak-anak presentasinya kurang cukup nih. Nah, Iya. menurut Ibu apakah jumlah kelompok itu sudah ideal seperti itu atau bagaimana? Kalau yang kemarin itu sepertinya saya kurang ideal Ibu, karena menurut saya terlalu banyak dan jadinya waktu yang diberikan itu tidak cukup, sehingga menurut saya perlu dikurangi dan dicermati kembali mengenai pembagian kelompok itu. Oke, baik Bu Mira ya. Jadi dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadi yang perlu ditingkatkan ya dalam hal pengelolaan waktu, khususnya juga pengelolaan kelompok, sehingga akhirnya bisa lebih ideal lagi ke depan. Baik Ibu, kira-kira mengenai hal tersebut ya, dengan rencana yang tadi Ibu katakan untuk bisa lebih memfokuskan lagi terkait dengan rencana Ibu akan mengatur kelompok, mengatur waktu seperti itu. Nah, kapan Ibu mau melaksanakan rencana itu? Oke, rencananya saya akan melaksanakan di pembelajaran selanjutnya. Kebetulan itu di hari Rabu di jam ke 9.10 Ibu Ruth. Iya. Baik Ibu ya. Di kelas yang sama ya Iya, Bu di ya? kelas yang sama tentu saja. Baik Bu Mira, dari apa yang sudah saya tangkap di sini, dari tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan proses yang sudah terlaksana di kelas, berdasarkan, mohon izin ya Bu ya, saya menyampaikan apa yang sudah saya tangkap selama observasi, bahwa kegiatan itu sudah berjalan dengan baik. Saya lihat memang antusiasme anak itu sangat luar biasa. Iya. Bahkan semua Bu Mira kasih, mindfulness-nya dapat, terus kemudian ice breaking-nya ada, anak-anak kerja kelompoknya aktif, mereka menggunakan gadget, mereka juga menggunakan buku ya. Jadi diferensiasi konten sudah Ibu berikan ya. Itu yang saya catat. Dan juga saya lihat di sini ketika anak-anak presentasi, mereka juga presentasinya cukup percaya diri ya Bu ya, dan mereka menjelaskan, menulis. Nah, dalam menulis ini kan butuh waktu juga sebenarnya ya Bu ya. Mereka menulis kembali karena mereka sudah menulis di kertasnya sendiri ya, sehingga itu yang mungkin waktunya agak lama seperti itu ya Bu ya. Mungkin itu hal yang akan dikondisikan berikutnya ya Bu ya. Oke, seperti itu. Mungkin didiferensiasi hasil ya nanti ya. Bisa seperti itu Bu Mira. Kalaupun memang ke depan nanti Bu Mira mau melanjutkan untuk diferensiasi produknya, itu sangat baik Bu Mira, sehingga akhirnya bisa mengcover semua kelompok yang tadi Ibu inginkan ya. Baik Ibu Mira, dari apa yang sudah kita obrolkan pada hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari apa yang sudah kita catatkan pada hari ini? Ya, oke. Jadi yang saya dapatkan itu banyak sekali Bu Ruth. Jadi banyak ilmu baru ya, tentu saja Bu Ruth memberikan saya masukan-masukan terkait dengan pembelajaran saya yang mungkin sudah berjalan baik tapi kurang sempurna, dan saya mungkin kedepannya itu ingin menyempurnakan kembali pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran ini di kelas-kelas yang lain. Ya, Bu Mira ya. Saya juga berharap supaya Bu Mira juga lebih baik lagi ke depannya, khususnya tadi area pengembangan tadi Ibu bisa semakin lebih baik lah ya. Dan saya memang lihat bahwa Bu Mira ini kan memang guru yang cerdas ya, yang energik ya, yang disukain sama anak-anak murid ya. Jadi tentu ini
menjadi praktik yang baik buat Bu Mira juga ke depannya, dan saya harap semoga nanti setelah Ibu melakukan rencana aksi yang tadi Ibu sampaikan ya, bahwa nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, kira-kira apa sih yang sudah Ibu laksanakan selanjutnya, seperti itu. Oke, baik Ibu Mira, terima kasih untuk percakapan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dewa Ayu untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan mengenai kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih. Di sini saya menyampaikan sedikit umpan balik nih. Dari hasil percakapan tersebut, Ibu Ruth kan sudah berupaya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu. Ini tujuannya untuk menggali potensi yang ada dari dalam diri dan menemukan apa yang solusi yang akan diambil. Ya, tentunya nanti dengan apa yang sudah disampaikan dan sudah dikomitmenkan supaya dijalankan, sehingga pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewa Ayu yang sudah memberikan umpan balik. Saya juga berharap saya bisa lebih baik lagi dalam hal coaching kepada rekan guru seperti itu, dan juga mungkin kepada siswa-siswa juga ya Bu ya. Untuk kedepannya saya harap juga semoga kegiatan coaching ini bisa bermanfaat bagi Bu Mira juga ya. Baik, terima kasih Bu. Demikianlah rangkaian supervisi akademik yang sudah dilakukan, dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.